Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM beserta pengurus yang saya hormati, guru kita bersama Ustaz Eba, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para orang tua, para jamaah sekalian yang sama-sama senantiasa mengharapkan taufik, inayah, hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah dalam kondisi apapun untuk selalu mengingat Allah, selalu mengikuti aturan Allah, sehingga hidup kita ini selalu dalam kondisi yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Karena kalau kita sudah diamanin sama Allah dunia akhirat, berarti kita ini tanda seorang yang mendapatkan kasih sayangnya Allah. Tapi kalau nggak diamanin sama Allah, nggak diperhatiin sama Allah, maka tentunya hidup kita ini ya selalu mengalami bermacam-macam yang namanya kesulitan hidup. Jadi harus kita yakini bahwa segala sesuatunya itu ada dalam kuasa Allah. Allah mampu menyenangkan hambanya siapa yang dikehendaki. Begitupun Allah mampu membuat orang ini tidak nyaman atas kehendaknya. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah memuliakan siapa yang dikehendaki dan Allah menghinakan siapa yang dikehendaki. Itu semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini ingin jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata mulianya hamba ini bukan karena kedudukan, pangkat, jabatan, harta benda, popularitas, nasab, bukan itu. Kita lihat ya rahimakumullah, kalau kita lihat dari nasab, kalau mungkin menjadi suatu faktor seorang itu akan mulia. Nabi Adam punya anak namanya Qabil. Nasabnya Nabi Adam, keturunannya. Tapi kenapa durhaka kepada Allah? Berarti tidak menjadi jaminan nasab. Bagaimana putranya Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuhnya seorang yang luar biasa berdakwah dengan penuh kesabaran 950 tahun. Sehingga Nabi Nuh pun mau yang meninggalkan kampung halamannya karena tidak tahan dengan kemaksiatannya. Dipanggilnya tuh anaknya, ya Kan'an, ikut sama abah. Istriku ikut sama abah, nggak mau karena tidak dipilih oleh Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, kita terus berupaya bagaimana menjadi orang-orang yang istimewa di mata Allah. Begitupun kita berharap anak keturunan kita sama. Kita berdoa terus kepada Allah
Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku muqimas salati, orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Sama doanya, biar anak keturunan kita juga rajin salat. Begitupun doa yang lain, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya orang tua, ini doanya Nabi Ibrahim buat anak-anaknya. Nah, kita juga ngikut. Kita jadi orang tua yang ngikutin, ngedoain anak-anak cucunya. Rabbana hab lana, ya Allah karuniakan kepada kami, min azwajina, dan pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami. Dzurriyyat ini keturunan yang terus sampai hari kiamat. Nanti kita punya anak, anak kita punya anak, anak kita punya anak, cucu kita punya anak, terus ke sono nih. Itu dzurriyyat. Ya, bagaimana supaya wa dzurriyyatina qurrata ayunin, yang sedap dipandang mata, yang nyenengin, bukan nyebelin tapi nyenengin. Ya. Punya dzurriyyat yang nyenengin. Tidak ada cara kalau orang pengen disenengin sama orang, disenengin sama ya Allah, kuncinya adalah selalu sibuk berbuat baik, pasti disenengin. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang sama orang yang berbuat baik. Sama juga orang, Pak. Orang lihat orang berbuat baik senang. Nah, itu kita minta seperti itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah pemimpin dari orang yang bertakwa. Berarti kalau sudah pemimpin, orang yang didahulukan, orang yang punya keistimewaan, orang yang memang ini diutamakan, itu pemimpin. Orang yang berhak membawa makmum, namanya juga imam. Berarti namanya imam harus punya ilmu. Secara tidak langsung doa ini menunjukkan bahwa bagaimana dzurriyyat kita ini bagus akidahnya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya. Kalau 3 poin ini ada pada diri kita, pada dzurriyyat kita, sukses dunia akhirat. Nah, kalau sudah dzurriyyat kita baik, kita bakal kumpul nanti di akhirat. Bahkan saya baca dalam kitab itu, sebelum nanti di akhirat, di alam kubur, ternyata orang-orang baik itu dikumpulkan lagi pada alam kubur. Jadi alam kubur itu, alam barzah adalah pindahnya suatu alam dari dunia ke alam akhirat. Jadi alam barzah itu gerbang alam akhirat. Makanya disebut goib, alam goib. Alam barzah itu goib, nggak kelihatan. Tapi mereka yang sudah wafat itu melihat kita. Ketika assalamualaikum ya ahli kubur, kenapa Nabi ngajarin assalamualaikum ya ahli kubur? Keselamatan buat kamu. Kalau kata bahasa Arab, kalau kamu itu menunjukkan memang benar-benar ada. Kayak assalamualaikum kan berarti ada. Bukan domirnya hum, mereka jauh, tapi kum itu dekat. Assalamualaikum ya ahli kubur, keselamatan buat kamu, berarti menjawab mereka yang ada di alam kubur, Pak. Terima kasih banyak, alhamdulillah, sipulan-sipulan datang. Suamiku datang kalau istrinya yang diziarahi. Kalau suaminya yang sudah dahulu, istrinya datang, tahu kalau istrinya menziarahi. Anaknya, mantunya, cucunya pada datang, pada kirim Al-Fatihah. Senang jamu rahimakumullah. Maka ketika di alam barzah, seorang yang baik itu diberikan yang namanya raudhah min riyadil jannah, taman. Bayangin Pak, berarti yang namanya taman itu buat kesenangan.
Karena yang namanya alam barzah itu menunggu datangnya hari kiamat. Kalau kiamatnya masih ya 100 tahun lagi, berarti di alam kubur ya 100 tahun. Sementara dalam kitab itu kalau ada suara azan dikumandangkan di muka bumi ini masih ada azan, itu diundur 7.000 tahun lagi kiamatnya. Jadi nggak ada yang tahu Pak kiamat kapan, bisa jadi miliaran. Bayangin kalau di alam kubur kita nggak dapat raudhah min riyadil jannah, dapatnya hufratan min hufarin niran. Allahu akbar, nunggu ribuan tahun di sana Pak. Jadi namanya kematian itu adalah gerbang pertama pindahnya manusia dari alam dunia ke alam barzah. Dibatasi. Di sana dihidupin lagi oleh Allah. Tsumma yuhyikum, dihidupkan lagi sama Allah. Dapat taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang baik di alam barzah itu Allah izinkan kalau mau ketemu sama si fulan, kalau memang sefrekuensi, seiman dan seamal soleh, amalnya bagus, amalnya baik, amalnya banyak, bakal ketemu di alam barzah. Ketemu Pak. Kita nggak pernah ketemu sama kakek nenek uyut kita. Selama amal solehnya bagus, ketemu nanti di alam barzah. Diizinin sama Allah. Kita ziarah ke makom para wali. Wali tahu Pak, kita datang ke sana tahu. Nanti Allah akan izinkan di saat kita sudah menghadap Allah, Allah pertemukan kita nanti dengan orang-orang yang kita cintai semasa hidup di alam dunia. Allah izinkan itu ketemu sama para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu keterangan kitab itu jamaah rahimakumullah, nanti seorang itu kalau mau jalan-jalan berada di alam barzah, kalau kendaraan akhirat itu kan buruk. Kalau kendaraan di alam barzah Allah ciptakan yang namanya burung berwarna hijau. Burung ini diizinkan nama Allah untuk kendaraan kita tadi, untuk menyambangi, menziarahi saudara-saudara kita yang kita inginin. Maka jangan ngebayangin di alam kubur serem Pak. Justru di sana khairan min darrihi. Di sana bisa jadi alam yang lebih baik daripada saat sekarang ini. Udah di alam kubur mah nggak susah Pak, udah tinggal nikmatin aja di sana. Itu makanya jangan pernah takut mati. Mau kapan-kapan juga manusia bakal mati. Takut sama mati juga Pak, iya kan? Udah yang penting husnul khotimah, itu yang kita minta mau. Beda dengan orang yang dapat hufratan min hufarin nar, mendapatkan celah. Ada ulama menjabarkan penjara di alam kubur. Nah, gimana Pak namanya penjara? Bayangin di dunia aja orang di penjara Pak. Jangankan di penjara deh gitu ya, di Cipinang, di sel sebulan aja di Polres. Bayangin tuh, jauh dari istri, jauh dari anak, nggak bisa jalan-jalan. Yang ada adalah di sel, di ya besi. Di situ makan dianterin sama keluarganya. Ya kalau lagi sempat, kalau nggak sempat ya terlunta-lunta di sana sebulan. Kalau di Cipinang mungkin ada yang 3 tahun, 5 tahun. Kalau Nusa Kambangan lebih dari itu. Bayangin Pak, bicara ngebayangin penjara dunia aja udah serem kita. Makanya dalam satu keterangan tuh kita minta sama Allah nih di dunia ini kalau bisa minta sama Allah biar selamat dari 2 hal. Satu, jangan sampai kita sakit yang nyusahin orang lain. Minta sama Allah. Lalu yang kedua, minta jangan sampai kita kena kasus dunia. Itu bisa menjatuhkan nama baik keluarga besar kita. Karena pengikuti nafsu Pak. Nafsu itu jemaah rahimakumullah ujung-ujungnya kecewa. Gara-gara narkoba masuk ke penjara, gara-gara ya nyuri, gara-gara zalim, ngerampok dan lain sebagainya, kena pasal pidana, masuk ke penjara. Bukan dia aja Pak yang rusak namanya, istrinya juga tercoreng, anak-anaknya tercoreng. Makanya mintalah supaya kita diamanin sama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita senantiasa terus berupaya untuk menjadi orang-orang
yang mendapatkan pilihan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, menikmati amaliyah yang soleh sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bekal kita ini jemaah rahimakumullah adalah amal soleh. Itu yang nanti nyelamatin di alam kubur tuh. Aman kita, nunggu berapa juta tahun lagi kalau dapat nikmat di alam barzah udah aman. Kenapa disebut raudhatul raudhah min riyadil jannah, taman dari taman sorga? Karena nunggu proses hari kiamat lama. Makanya sebelum dapat kenikmatan yang abadi di akhirat, sebelum nanti di padang mahsyar, sebelum nanti dihisab, di sirat, bagi orang yang beriman dikasih hiburan dulu tuh, supaya nunggu ratusan tahun, jutaan tahun gak merasakan jenuh di sana. Tapi bagi orang yang di penjara tadi, Pak, Masya Allah, nunggu kiriman ya, kalau kirimannya pas benar tepat waktu ya, kadang kala yang rahimahullah ya begitulah, karena memang kondisi sehingga makan sedapatnya di sana. Sehingga ada ilustrasi gambaran suatu riwayat yang rahimakumullah, ada orang yang memang setiap hari dia sudah dapat jaminan dari anak cucunya di alam barzah. Akan tetapi ada juga nasib seseorang cuman hanya nungguin hari Jumat doang, seminggu sekali, Pak. Ada orang seminggu sekali yang di alam barzah ini berbondong-bondong baris merapat di sana, nunggu di saat khotib naik mimbar membaca doa Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, baru seminggu sekali dapat doa dari saudara-saudara kita. Yang lain pada nanya, kenapa situs nyantai enggak seperti ya kami-kami ini pada baris? Kalau saya alhamdulillah sudah nggak butuh lagi yang namanya besukan, kiriman nggak perlu. Anak cucu saya saben waktu ngirim Al-Fatihah. Ada rezeki sodakoh nama buat saya. Amal anak saya, cucunya semua, saudara-saudaranya, apalagi para alim ulama yang mendakwakan ilmunya diamalkan oleh jamaahnya, itu Fatihahnya kebaikannya nyumber. Jadi yang namanya ya persiapan perbekalan untuk negeri akhirat nanti sudah cukup dari banyaknya doa-doa orang yang masih hidup untuknya, sehingga nggak kekurangan, nggak kelaparan, nggak, konsumsinya udah aman. Ini bagi orang yang antri di sono karena nggak ada andalan di dunianya dari keluarga yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya doa tadi. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini membahas tentang membelanjai anak keluarga. Jadi kita nih kepala rumah tangga, ya semampu kita lah nyari rezeki lah. Kan profesi orang ini kan beda-beda. Ada keahliannya si fulan, bagian ya ada pendidik, ada pengusaha, ada wirausaha, ya kan? Ada yang pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Ini semua kelebihan ini kita niatkan bagaimana untuk mengembangkan potensi yang ada, mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dari wasilah kelebihan apa yang kita punya dalam kemampuan kita. Tugasnya adalah bagaimana menghasilkan rezeki yang halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Jadi minta kepada Allah biar kita dikasih rezeki yang halal. Kalau rezeki yang halal jamaah rahimakumullah itu ada kaitannya dengan apa? Dengan rohaniah kita. Kalau mengkonsumsi barang yang halal membuat hati kita lembut. Kalau kita mengkonsumsi barang yang halal membuat pikiran kita ini jernih. Kalau dari sumber yang halal membuat energi kita ini positif. Sehingga ketika kita dapat rezeki diberikan kepada pasangan kita sama, energinya positif. Darah yang mengalir, darah yang diridhoi oleh Allah.
kolbu yang akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hati hamba tadi, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah dari barokahnya rezeki yang halal. Anak-anaknya insya Allah semuanya menjadi dzurriatan thayyibatan, anak-anak yang baik dari sumber yang halal tadi. Jemaah rahimakumullah. Makanya Nabi Daud alaihissalam itu beliau pekerja keras, Pak. Nabi Daud itu tidak makan kecuali hasil keringatnya sendiri. Jadi jemaah rahimakumullah, Nabi menganjurkan kepada kita selaku yang namanya bapak, kepala rumah tangga. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Terhadap ayah wajib membelanjai dan memberi pakaian pada istri, ya, dengan sekedarnya, semampunya. Wajib, Pak. Memberi pakaian, kalau bahasa Jawanya sandang, pangan, papan. Ye. Sandang ya sandangannya, pangan pakannya, papan tempat tinggalnya. Ini kewajiban kita nih laki-laki, Pak. Yang namanya laki-laki biar aman keluarga kita, mikir bagaimana punya tempat tinggal. Karena tempat tinggal itu tempat kita berkumpul dengan keluarga. Ya rumah mah nggak usah mewah-mewah lah, ya. Yang penting kalau hujan nggak kehujanan, nggak kepanasan, nggak kedinginan, semampu kita. Jangan kita ngambil perumahan tipe 36, Pak. Gaji kita 3 juta. Ya, itu mah tipe 21 baru bisa kecicil. Ya. Jangan lihat ke atas, apalagi di perumahan Grand Bekasi, Pak. Saya ke sono survei, harganya 2M. Oh, 2M. Ah, di daerah sini nih yang murahan deh. Ya, bisa kejangkau sama kita, yang per bulannya ibaratnya masih 200, 300. Ada daerah sini nih perumahan yang subsidi. Nah, semampu kita. Yang penting istri ada tempat tinggal. Istri kita bagaimana? Kita punya kewajiban beliin baju yang layak. Nggak usah mahal-mahal yang ratusan ribu, yang 35, 50. Cuman jangan dibeliin daster dulu, Pak. Daster dulu gitu kan. Ya pakailah baju-baju yang agak inian gitu kan. Tuh, yang harganya 100, 150 buat kondangan ada, buat ngaji ada, ya kan? Begitu. Jadi keumuman bagaimana pasangan kita umumnya memang berdandan, punya baju, ini dalam Al-Qur'an diperintahkan, Pak. Terhadap ayah wajib membelanjai dan memberi pakaian pada istri dengan sekedarnya, semampunya. Termasuk uang belanja, ya semampunya, Pak. Mampunya sehari 30 ya 30, 50 50. Ya, yang penting istri ridho dan memang cukup, Pak, buat masak. Jangan sampai tekor. Istri dikasih 50 padahal habisnya 60. Saben hari ngutang dulu di warung. Ya kasihan, Pak. Malah jadi nggak nyaman masaknya sambil cemberut. Beda, Pak, masak sama semringah dengan cemberut beda rasanya. Gitu, makanya kita ada komunikasi. Mi, Abi bisanya cuma ngasih uang belanja 30 doang ya hari ini. Ya udah nanti dikondisiin, Bi. Yang biasa kita pakai daging ya, ini pakai oncom aja deh, oncom. Ya kan tuh. Yang penting masih ketemu sama nasi sama lauk dan kita yang nikmatin sehat. Buat apa daging banyak, Pak, kalau kita sakit semuanya nggak enak. Begitu, tanamin tuh. Ya kan, istri kita pengertian tentang tadi pemahaman agama. Makanya kenapa para akhwat juga ummahat tuh penting pada ngaji biar begitu tuh, Pak. Suatu saat melihat kondisi suaminya dalam kondisi tadi bisa nerimo dengan kondisi. Itu pentingnya para ummahat juga belajar tentang ilmu agama. Ya rahimakumullah. Di ayat yang lain dalam surah At-Thalaq
liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha, kata Allah. Hendaknya membelanjai tiap orang menurut kekuatan dengan kekayaannya, penghasilannya. Dan siapa yang sempit rezekinya hendaknya membelanjai berapa kekuatan rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi memang kondisional kita sama pasangan. Allah tiada memaksakan suatu orang melainkan sekedar kekuatan tenaga yang diberikan padanya. Jadi memang begitu Pak. Ya, dalam hidup ini wajib yang namanya mencari rezeki, maisha, penghidupan. Ya, jamaah rahimakumullah. Yang penting kewajiban kita kan usaha. Sepenuhnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakini yang namanya kita bekerja, berusaha, mencari nafkah untuk menghidupkan keluarga itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Itu kategorinya ya wanusuki, aktivitasku lillah untuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan dinilai jihad di jalan Allah. Seorang suami itu jihad di jalan Allah. Semua Nabi Muhammad bekerja sama, mencari rezeki, mencari nafkah buat keluarganya, berdagang beliau. Sahabat-sahabat juga demikian, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau sama. Apalagi sahabat Ali jamaah rahimakumullah, beliau sama. Kalau pagi kadang ke pasar, ya tukang apa namanya ya, bebantulah di pasar, dapat upah, dibawa pulang buat makan. Sama, pekerja keras. Termasuk jamaah rahimakumullah, istri sahabat Ali, putri Nabi Muhammad, Fatimah Zahra, Fatimah juga sama. Kadang kerja Pak, kerja, bahkan nggak mau ngerepotin orang. Ya, suatu ketika Siti Fatimah itu lagi iniin gandum Pak. Kalau ibarat zaman sekarang mah nyelip ya, zaman dulu kan dipakainya di apa namanya, pakai itu supaya jadi beras biar lembut. Nah Fatimah juga sama Pak. Jadi ada gandum, beliau ya olah tuh Pak biar lembut jadi tepung, sampai pada lecet Fatimah. Maka ngadu ke ayahnya, ya Rasulullah, bolehkah ada orang yang membantuku ngebayar orang aja ya Rasul? Kata Rasulullah, wahai putriku, apa yang kau lakukan ini semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah. Kalau ibadahnya laki-laki tadinya rezeki, lalu setelah dapat diproses sama orang yang ada di rumah, ibu kepala ya, ibu rumah tangga, sama juga ibu di rumah masak dapat nilai pahala di mata Allah. Apalagi kalau hitung-hitungan pahala Pak, ibu-ibu dengan bapak-bapak banyakkan ibu-ibu. Kalau hitung-hitungan pahala ya, ibu-ibu udah bangun tidur Pak, udah mong-mong bocah, mong-mong anak, tuh udah mau bangun ya kan, habis sholat subuh lah. Kalau anaknya udah menginjak TK Pak, udah siap tuh anak mandiin ya kan, pakein baju seragamnya, bikin sarapannya, nganterin anaknya ke sekolah. Itu luar biasa pahalanya. Udah mengurusin anaknya, ngurusin bapaknya juga. Coba, bapaknya sama, bapak mah enak tinggal pakai baju. Yang nyuci baju siapa? Yang gosok baju siapa? Yang masak siapa? Bahkan mohon maaf, yang ngasih hiburan di rumah kita siapa? Nafkah lahir batin pasangan kita. Makanya kalau hitung-hitungan mau ngebayar nih, istri kita nggak bisa kebayar Pak, nggak bisa. Di rumah kita nih seandainya gitu kan, ada apa namanya pekerja di rumah. Coba kalau saya hitung-hitungan sebulan 1 juta lah, Masya Allah, 1 bulan 1 juta kita ngebayar. Istri kita di rumah jamaah rahimakumullah dikasih 50.000 kita terima jadi.
Udah ada sayur, ada lauk pauk yang rahimakumullah. Itu dimakan pagi, siang, sore. Coba 50, gimana nggak berkah? Inilah ayat Allah, Pak. Ini ayat Allah. 50 kalau kita hitung-hitungan, Pak, nggak masak di rumah, belanja di luar itu kurang 50. Tapi kita Masya Allah, ada ayah, bunda, ada anak 3, Pak, 50. Itu berkah banget. Bisa cukup sampai sore. Inilah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Minta kepada Allah dari makanan yang kita konsumsi, jamaah rahimakumullah. Yang ngasih rezeki makanan itu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwa yang membuat kita ini hilang rasa laparnya itu Allah. Dalam surah Quraisy kan begitu. Di ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i wa shayf falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhannya bait, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan rasa takut tuh Allah. Makanya kita kok bawanya kenyang dulu, Pak, enak gitu kan, Masya Allah. Itu Allah yang ngasih. Tadi 50 berkah. Anak-anak ya bawaannya kenyang aja kan, nikmat aja, happy main, pada sehat semuanya. Berkah jemaah rahimakumullah. Semua dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak, kalau kita lihat dalam kitab Uqudul Jin, Pak, itu sebenarnya kewajiban semua itu diberikan bebannya kepada bapaknya, kepada suaminya, Pak. Yang nyuci baju itu kewajiban suami. Yang nyuci baju, Pak. Ini kalau ada ibu-ibu senang banget ini. Ya, kalau kata ibu-ibu tuh dengerin Pak. Yang nyuci baju itu suami, yang masak mestinya suami. Begitu, Pak. Yang ngasuh anak itu suami. Tugas istri apa jemaah rahimakumullah? Kayak ratu diladenin sama kita. Begitu. Yang penting sandang, pangan papanya aman. Istri seperti itu modelnya. Cuman karena istri kita ridho ngebantu suaminya biar meringankan bebannya, maka semua dinilai pahala di mata Allah. Nah, kitanya sang suami mohon maaf harus tahu diri. Karena kewajiban kita dipindahin ke istri minta tolong, kitanya mohon maaf jangan pernah membuat kecewa pasangan kita. Kudu banyak terima kasih, Bapak ya, kudu dibiasain, Pak. Kalau dikasih nih teh manis gitu kan sama istri, makasih ya saya. Begitu enggak, Pak? Ya, halo. Ya, begitu mestinya. Makasih Umi, makasih Mama. Habis makan bilang juga begitu, makasih ya Ma, makanannya enak banget. Jangan bilang pedas banget. Ya, udah pokoknya nggak enak bilang enak. Belajar dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh nggak pernah nyela makanan. Suatu ketika nih, Nabi Muhammad kan punya karakter mohon maaf selalu suka berbagi, Pak. Kalau punya makanan Nabi nggak makan sendiri, mesti sama para sahabat bareng-bareng makan. Ada korma bareng-bareng makan, ada 5 orang atu. Itu bawa berkah, Pak. Buat kita 5 nih habis buat kita. Tapi kalau kita bagi 5 orang, semuanya dikenyangin sama Allah dan kitanya dapat tambahan pahala dan berkah dari Allah. Itu Nabi seperti itu. Suatu ketika jamaah rahimakumullah, Nabi ini emang nyenengin orang. Nabi diundang nih di sahabatnya, ya Rasul, nanti mampir ya ke rumah. Nah, Nabi kalau disuruh silaturahim aja teman-teman sahabat yang lainnya. Ayo Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya sahabat yang lain. Kalau ada waktu ikut saya, mau silaturahim ke Pulan. Datanglah ke sana jamaah rahimakumullah, dihidangin semangkuk anggur, ya buah anggur. Semangkuk buah anggur jamaah rahimakumullah disiapin itu sama sahibul bait. Nabi dipersilakan oleh sahibul bait. Ya Rasul, tafadhol, silakan dinikmati ya Rasul. Ya, syukran, dimakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi samarina. Kalau makan buah doanya Allahumma barik lana fi samarina. Samarat itu maknanya buah, fi samarina. Kalau makan selain buah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar.
Jadi buah apa aja Allah memberikan Nabi samarina. Ketika Nabi nikmatin ya buah tadi anggur, dinikmatin satu, Nabi ngambil lagi Pak, gercep banget, cepet banget, ngambil lagi. Ketiga ngambil lagi. Yang lain sahabat ngelihat ini disangkanya romannya mah enak banget, Rasul nafsu banget ini ya, kayak kelihatan lapar gitu, kagak nawarin pisang. Biasa tiap punya makanan minuman mesti nawarin, ke aku kok nggak nawarin, sampai habis Pak semangkok. Sahabat-sahabat semua melongo. Yang punya rumah tadi Sahibul Baitnya girang banget. Ya Rasul, Masya Allah, berarti senang banget ya, anggur saya ini senang banget. Sampai habis begini gitu ya, nggak nawarin sahabat yang lain. Pulang-pulang jemaah rahimakumullah, di tengah jalan, mohon maaf, kayak punya salah besar Nabi ke sahabat. Mohon maaf ya teman-teman semua, mohon maaf banget. Tadi saya nggak nawarin pisang sama situ ya. Emang kenapa ya Rasul? Mohon maaf. Kalau saya nawarin situ makan buah anggur, nanti menunjukkan muka yang nggak nyaman, saya nggak enak sama Sahibul Bait. Emang gimana ya Rasul? Asem banget, asem Pak anggurnya. Tuh Nabi walaupun jemaah rahimakumullah makanan tidak nyaman, nggak mencela. Beliau nikmati cukuplah sendiri aja. Yang lain nggak usah ngerasain asem. Coba kalau ada yang ini, ayo silakan nikmatin. Di ini ya asam banget ya Rasul, kan kecewa. Bapak pernah nggak seperti itu, makanan yang kita tidak sukai lalu dinikmatin sendiri? Pernah nggak Pak? Enggak. Yang ada makan. Makan yang manis dipilih. Bahwa kadang kita makan jeruk begitu kan ya, yang aromanya merah yang manis. Nama asam yang kuning. Nah, kalau Nabi nggak begitu Pak. Nabi yang aromanya orang nggak suka biarin. Nabi menunjukkan ini enak. Itu seperti itu hadir. Saya sih husnudon, saya yakin bagi Nabi, mohon maaf, bisalah Nabi akan merubah yang pahit jadi manis. Bagi Nabi bisa. Mukjizat Nabi Muhammad kan luar biasa Pak. Kalau kita lihat, ngalahin mukjizatnya nabi-nabi yang dahulu. Jadi mukjizatnya Nabi dahulu itu ada pada diri Nabi semuanya. Suatu ketika jamaah rahimakumullah, Nabi di perang Uhud itu kan berdarah Pak. Nempellah di batu Pak, bersandar. Itu batunya cekung hadirin, lembek batunya. Bapak kalau nanti di Madinah ya ada namanya Jabal Uhud. Itu Jabal Uhud Pak, kalau dilihat malam hari Masya Allah luar biasa. Itu bercahaya. Karena memang itu adalah gunung dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jabal Uhud itu gunung dari surganya Allah. Makanya apa makna Uhud? Tunggal. Enggak nyambung sama gunung yang lain. Kalau gunung-gunung yang lain kan ya ada kesenambungan. Kalau Uhud maknanya satu Uhud. Itu punya sejarah. Nabi pernah di situ ya, Masya Allah, terkena ya lemparan sampai berluka, berdarah sampai giginya tangga, sampai jatuh pingsan. Makanya senderan di batu itu empuk Pak. Itu masih ada cerita di sana dari nampak tilasnya. Suatu ketika jemaah rahimakumullah, Nabi juga sama, lagi perang. Suatu saat para sahabat nggak ada persiapan air. Nabi kebetulan jemaah rahimakumullah nemu yang namanya kayu. Nabi tancapkan itu di pasir. Atas izin Allah keluar itu air. Keluar itu air, dan airnya dinikmati oleh sahabat yang satu dalam peperangan. Dan sampai sekarang ada sumur di kota Madinah jemaah rahimakumullah. Itu peninggalan bagaimana Rasul dalam kondisi kesulitan Allah akan berikan kemudahan. Ada juga jemaah rahimakumullah mukjizat Nabi Muhammad. Suatu ketika nolong sahabat karena memang suka jalan malam, ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau malam hari jemaah rahimakumullah jalan lebih awal, sahabat ini, karena dipercaya. Ya namanya zaman dulu belum ada lampu Pak. Bagaimana supaya terang ya Rasul, saya dalam perjalanan? Maka Nabi ngambil kayu, dan kayu itu didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biiznillahi ta'ala, sahabat tadi ketika membawa tongkatnya, membawa kayu yang didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kalau malam dalam kondisi terang sampai tujuan dalam kondisi bisa terlihat dengan nyaman. Itulah yang namanya mukjizat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bagaimana mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa mengeluarkan air dari jari jemari.
Ketika itu jamaah rahimakumullah, sahabat ditanya satu persatu, sudah habis perbekalan airnya, sementara peperangan dalam kondisi berkecamuk saat itu. Maka Nabi manggil sahabat, ya sahabat, ambilkan mangkok. Maka Rasul berdoa, tangannya di atas, ya ditaruh di atas mangkok. Itu seakan ngucur Pak, kayak air keran, bersih jernih, dan itu bisa mencukupi minuman untuk para sahabatnya. Itulah mukjizat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika juga Nabi melihat dalam suatu tempat ada ya sumur. Lalu sumur itu jamaah rahimakumullah yang tadinya bersih, ternyata mohon maaf itu sumur dikasih racun sama orang-orang kafir. Maka Nabi untuk menetralisir jamaah rahimakumullah, mohon maaf, Nabi meludahi sumur tadi. Seketika itu racunnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika juga Nabi lagi datang ke tempatnya orang Yahudi. Ternyata dijamu itu daging onta. Daging ontanya ada racunnya. Atas izin Allah ketika Nabi mau ngambil jamaah rahimakumullah daging tadi, ini daging bisa ngomong sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, jangan kau makan, ini sesungguhnya ada racunnya. Itu Pak, kuasa Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu punya kelebihan yang luar biasa, ya, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi yang mukjizat-mukjizat lain yang dimiliki oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahwa kita yang namanya suami harus bagaimana peduli yang serius kepada keluarga, agar keluarga kita sejahtera. Terutama bagaimana supaya dapat kesejahteraan, tidak ada cara kecuali bersama-sama keluarga kita ini untuk saling memotivasi pentingnya ketaatan kepada Allah. Karena memang rumus hidup ini ya jamaah rahimakumullah, kalau pengen dapat pertolongan Allah ada dalam ketaatan. Wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya sungguh, ini faqad itu sungguh akan memperoleh kemenangan yang agung dari Allah. Nanti dikasih jalan urusannya sama Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah mengalami kebuntuan. Ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dicukupkan kebutuhan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tanamkan terhadap keluarga kita pentingnya ibadah, pentingnya terus dekat sama Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah rahimakumullah, kita nih nggak punya kemampuan apa-apa. Buat anak kita nih, sekedar kita menghantarkan anak kita, mohon maaf jamaah rahimakumullah, kewajiban kita yang menyekolahkan, berikan pendidikan kepada mereka. Selebihnya Allah. Dia nanti kalau sudah masanya berumah tangga, Allah yang atur bagaimana supaya diberikan pasangan yang baik anak-anak kita, nanti punya keturunan yang baik tadi. Itu kewajiban kita. Selebihnya serahkan ke Allah. Sebab kalau sudah rumah tangga, kita udah bakal tidak lagi dengan mereka. Maka Allah yang memberikan tanggungan kepada mereka. Makanya terus kita berikan pembinaan yang baik kepada anak keturunan kita, biar nanti dia punya bekal di masa yang akan datang, punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hidupnya selalu memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari udah ajan ya Bu. Allahu akbar. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kearifan saya. Semoga kita dijadikan oleh Allah SWT menjadi ayah yang saleh, sehingga bisa membimbing keluarganya untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.